Setelah memeluk Laras, Tuan Sultan berdiri dan berkata kepada kedua pengawalnya untuk membawa Laras ke tengah hutan dan mengikatnya di sana. Namun tiba-tiba Laras menangis. "Jangan mas, jangan lakukan ini pada aku mas. Aku mohon maafkan aku mas. Aku mohon mas." Nirmala yang menggendong anaknya ikut menangis, merasa kasihan dengan Laras. Tetapi dia tidak bisa berbuat apapun, karena di sisi lain dia merasa marah kepada Laras, karena Laras yang mencoba mencelakai anaknya. Laras kemudian berkata kepada Nirmala dengan memohon, "Nirmala, tolong bantu aku Nirmala. Apapun yang kamu katakan pada Mas Sultan, dia pasti akan mendengarkanmu. Aku mohon katakan padanya untuk tidak melakukan itu pada aku Nirmala." Nirmala hanya menangis tak berkata apapun pada Laras maupun kepada Tuan Sultan. Tidak lama kemudian Tuan Sultan kembali berkata kepada kedua pengawalnya, "Ayo, bawa dia." Kedua pengawal Tuan Sultan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuan Sultan kepada mereka. Nirmala tak henti-hentinya menangis, melihat Laras terus berontak meminta dilepaskan dan agar Tuan Sultan mengurungkan niatnya menghukum Laras di tengah hutan. Karena Laras tahu betul, hutan yang dimaksud Tuan Sultan adalah hutan yang terkenal sangat angker di desa mereka. Di sepanjang jalan, Laras terus meminta maaf kepada Tuan Sultan. Dia terus memohon agar Tuan Sultan tidak membawanya ke hutan itu. Namun Tuan Sultan seakan tidak peduli. Dia tetap meneruskan langkahnya tanpa menoleh sedikit pun pada Laras, meski air matanya terus mengalir. Perjalanan mereka semakin jauh ke tengah hutan. Tiba-tiba Laras mendorong kedua pengawal Tuan Sultan dengan kedua tangannya yang saat ini sedang diikat. Saat kedua pengawal itu kembali ingin memegang Laras, tiba-tiba Laras jatuh tergeletak di tanah. Kedua pengawal Tuan Sultan yang melihat kejadian itu langsung memegang Laras dan berkata, "Nyonya, bangun Nyonya." Karena Laras tidak menghiraukan mereka, kedua pengawal itu memanggil Tuan Sultan yang berada sedikit jauh dari mereka. "Tuan, Nyonya Tuan." Tuan Sultan menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah mereka. "Ada apa?" Mereka kembali berkata, "Nyonya Tuan." Tuan Sultan berkata, "Jangan hiraukan dia. Dia hanya sedang berpura-pura. Ini adalah rencananya agar bisa melarikan diri." Setelah menggoncang-goncang tubuh Laras yang tak sadarkan diri, kedua pengawal itu kembali berkata, "Tidak Tuan, Nyonya benar-benar tidak sadarkan diri Tuan." Karena penasaran, akhirnya Tuan Sultan melangkahkan kakinya ke arah mereka. Saat Tuan Sultan berada di dekat mereka, Tuan Sultan memegang nadi Laras masih berdenyut.
Lalu dia mencoba mencari tahu mengapa tiba-tiba Laras jatuh pingsan. Setelah mencari-cari penyebab Laras tiba-tiba pingsan, Tuan Sultan menemukan botol ramuan berisi racun itu di tangan Laras dalam keadaan kosong. Tuan Sultan pun menjadi sangat panik. Melihat Tuan Sultan panik seperti itu, kedua pengawalnya berkata, "Ada apa, Tuan?" Tuan Sultan mencoba menggendong Laras dan berkata, "Sepertinya dengan sengaja dia meminum racun ini. Kita harus segera membawanya ke kota." Kedua pengawal Tuan Sultan tampak kaget. Mereka kemudian berkata, "Baik, Tuan," sambil membantu Tuan Sultan mengangkat Laras. Saat Tuan Sultan mencoba berdiri sambil menggendong Laras, tiba-tiba Laras berkata, "Mas, biarkan aku mati." Tuan Sultan memeluk istrinya itu. "Tidak, Laras, kamu tidak boleh mati. Kamu harus hidup. Aku akan membawamu ke rumah sakit di kota. Kamu akan selamat, Laras." Meski hati dan perasaannya hancur karena perbuatan Laras, Tuan Sultan tetap tidak bisa kehilangan istri pertamanya itu. Lagi-lagi Laras dengan suara lirih berkata, "Mas, Nirmala tidak akan pernah hamil lagi, Mas." Mendengar perkataan Laras, Tuan Sultan tak tahu harus berbuat apa. Ingin rasanya dia marah, tapi saat ini Laras dalam keadaan sekarat. Laras kembali berkata, "Mas, beberapa hari yang lalu aku memberikan ramuan itu pada Nirmala. Tolong maafkan aku, Mas." Tuan Sultan tak berkata apapun. Dia dan kedua pengawalnya berlari kembali ke rumah dan mengambil mobil jeepnya untuk mengantar Laras ke rumah sakit. Namun saat sampai di rumah, Laras sudah tak lagi bernyawa. Nirmala dan para pelayan yang belum tahu keadaan Laras berlari menghampiri Tuan Sultan dan menanyakan apa yang terjadi. Tuan Sultan memeluk Laras sambil menangis. Nirmala kembali bertanya, "Ada apa, Mas? Mbak Laras kenapa?" Tuan Sultan masih memeluk Laras, lalu dia menatap Nirmala kemudian berkata, "Laras meminum racun itu, Nirmala." Sontak perkataan Tuan Sultan membuat Nirmala terperanjak tak berkata apapun. Beberapa jam kemudian, semua orang berkumpul di rumah Tuan Sultan, termasuk Dewi, untuk persiapan melakukan pemakaman terhadap jenazah Laras. Tuan Sultan terus duduk termenung di samping jenazah istri pertamanya itu. Dia tidak pernah percaya Laras kini benar-benar telah pergi meninggalkannya. Dewi dan Nirmala tak henti-hentinya menguatkan suami mereka. Dan beberapa jam telah berlalu, pemakaman jenazah Laras kini telah selesai dilangsungkan. Para penduduk desa yang tadi hadir kini kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat Dewi hendak berpamitan, Tuan Sultan berkata, "Dewi,
Dewi pun yang tadinya hendak melangkah keluar menghentikan langkahnya dan berkata, "Iya mas." Tuan Sultan melihat Dewi. "Maukah kamu maafkan aku, Dewi?" Dewi tersenyum lalu berkata, "Tentu aku memaafkanmu, mas." Tuan Sultan kembali berkata, "Dewi, aku telah melakukan kesalahan dengan mengusirmu." Dewi lagi-lagi tersenyum dan berkata, "Iya mas, tidak apa-apa. Aku mengerti mas." Tidak lama kemudian, dari luar terdengar suara seorang laki-laki memanggil Dewi. Tuan Sultan seperti sedang berusaha mencari tahu suara siapa yang ada di luar. Dewi kemudian keluar menemui laki-laki itu dan mengajaknya masuk. Setelah berada di dalam rumah, Tuan Sultan dan Nirmala tampak heran melihat Dewi menggandeng tangan laki-laki itu. Tidak lama kemudian Dewi berkata, "Mas Sultan, Nirmala, kenalkan, ini Mas Agus." Tuan Sultan kemudian berkata dengan sedikit heran, "Agus?" Dewi berkata, "Iya mas, sebenarnya begini Mas Sultan. Saat aku kembali ke rumah, ayah dan ibuku sangat marah dan kecewa padamu. Lalu ayah dan ibuku menjodohkan aku dengan Mas Agus mas."